Perkenalkan, nama saya Zemi Azrin dengan NIM 1B02174. Saya juga perwakilan dari kelompok 6 mata kuliah pendidikan anti korupsi. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Siti Melina Kurota Ayun dengan NIM E1B020146 dari kelompok 6 pendidikan anti korupsi. Perkenalkan, nama saya Sukron Wahyudi dengan NIM E1B020154. Saya sebagai anggota dari kelompok 6 dari mata kuliah pendidikan anti korupsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan membahas materi terkait gerakan kerjasama dan instrumen internasional pencegahan korupsi. Adapun submateri yang pertama, gerakan dan kerjasama internasional pencegahan korupsi. Yang kedua, gerakan lembaga swadaya internasional pencegahan korupsi. Dan yang ketiga, instrumen internasional pencegahan korupsi. Dan yang keempat, pencegahan korupsi belajar dari negara lain. Selanjutnya, materi yang pertama terkait gerakan dan kerjasama internasional pencegahan korupsi akan disampaikan oleh Saudari Siti Melina Kurota Ayun. Kepadanya kami persilahkan. Terima kasih kepada Saudara Zemi Azrin yang telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan materi terkait dengan gerakan organisasi internasional. Gerakan organisasi internasional dibagi menjadi 4. Yang pertama, Perserikatan Bangsa-Bangsa. Yang kedua, Bank Dunia. Yang ketiga, OECD. Dan yang terakhir, Masyarakat Uni Eropa. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa. Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadakan kongres 12 kali. Dalam kongres PBB ke-10, PBB membicarakan terkait korupsi, pencegahan kejahatan dan perlakuan terhadap penjahat. Majelis Umum PBB menegaskan perlunya pengembangan strategi global melawan korupsi dan mengundang negara-negara anggota PBB untuk melakukan review terhadap seluruh kebijakan serta peraturan perundang-undang domestik masing-masing negara untuk mencegah dan melakukan kontrol terhadap. Selanjutnya yang kedua, Bank Dunia. Setelah tahun 1997, tingkat korupsi menjadi salah satu pertimbangan atau prakondisi dari Bank Dunia memberikan pinjaman untuk negara-negara berkembang. Bank Dunia mengembangkan Anti-Corruption Core Program yang bertujuan untuk menanamkan awareness mengenai korupsi dan pelibatan masyarakat sipil untuk memberantas korupsi, termasuk menyediakan sarana bagi negara-negara berkembang untuk mengembangkan rencana aksi nasional untuk memberantas korupsi. Selanjutnya, OECD. OECD didukung oleh PBB mengambil langkah baru untuk memerangi korupsi di tingkat internasional. Tujuan dikeluarkannya instrumen ini adalah untuk mencegah dan memberantas tindak pidana suap dalam transaksi bisnis internasional. Selanjutnya yang keempat, Masyarakat Uni Eropa. Di negara-negara Uni Eropa, gerakan pemberantas korupsi secara internasional dimulai pada sekitar tahun 1996. Pemberantasan ini dilakukan dengan pendekatan secara pengertian bahwa karena korupsi mempunyai banyak wadah dan merupakan masalah yang kompleks dan rumit, maka pemberantas korupsi harus dilakukan dengan pendekatan multidisiplin yang dilakukan secara efektif dengan sungguh-sungguh. Baik, terima kasih kepada Saudari Siti Melina Kurota Ayun. Selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Sukron Wahyudi. Kepadanya kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada Saudara Zemi. Saya akan menyampaikan materi selanjutnya, yaitu tentang gerakan lembaga swadaya internasional. Yang pertama, Transparansi Internasional atau TI. Nah, TI ini adalah sebuah organisasi internasional non-pemerintah yang memantau dan mempublikasikan hasil-hasil penelitiannya yang mengenai tentang korupsi yang dilakukan oleh korporasi dan korupsi politik di tingkat internasional. Yang dimana setiap tahunnya TI ini menerbitkan indeks persepsi korupsi serta daftar perbandingan korupsi dari negara-negara di seluruh dunia.
TI ini berkantor di pusat di Berlin, Jerman, yang dimana didirikan pada sekitar bulan Mei 1993 melalui inisiatif dari Peter Egan, seorang mantan direktur regional Bank Dunia atau World Bank, yang dimana pada tahun 1995 TI ini mengembangkan indeks persepsi korupsi atau Corruption Perception Index CPI atau Corruption Perception Index ini membuat peringkat tentang prevalensi korupsi dari berbagai negara. Berdasarkan survei yang dilakukan terhadap pelaku bisnis dan opini masyarakat yang diterbitkan setiap dan dilakukan hampir di 200 negara di dunia, CPI ini dengan memberi nilai atau skor pada negara-negara mengenai tingkat korupsi dengan rank atau nilai 1 sampai 10, yang dimana nilai 10 menjadi nilai paling terbesar dan di bawahnya itu semakin mengecil. Selanjutnya mengenai tentang TIRI. TIRI ini atau yang disebut dengan Making Integrity Work adalah sebuah organisasi independen internasional non-pemerintah yang memiliki head office di London, United Kingdom, dan memiliki kantor perwakilan di beberapa negara, termasuk berada di Jakarta. TIRI ini sendiri didirikan dengan keyakinan bahwa dengan integritas, kesempatan besar untuk perbaikan dalam pembangunan berkelanjutan dan merata di seluruh dunia dan dapat tercapai misinya, yang dimana misi dari TIRI ini ialah memberikan kontribusi terhadap pembangunan yang adil dan berkelanjutan dengan mendukung pengembangan integritas di seluruh dunia. TIRI ini juga berperan sebagai katalis atau inkubator untuk sebuah inovasi baru dan pengembangan jaringan. Organisasi ini juga bekerja dengan pemerintah serta kalangan bisnis. Selain itu juga akademis serta masyarakat sipil. Selain itu, TIRI ini melakukan sharing keahlian dan wawasan untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan praktis yang diperlukan untuk mengatasi korupsi yang ada, serta mempromosikan integritas. Sekian dari saya. Baik, saya akan melanjutkan materi terkait dengan instrumen internasional pencegahan korupsi. Yang di sini instrumennya yaitu United Nations Convention Against Corruption atau disingkat dengan UNCAC. Organisasi ini atau instrumen ini salah satu instrumen internasional yang sangat penting dalam rangka pencegahan dan pemberantasan korupsi yang telah ditandatangani oleh lebih dari 140 negara. Penandatanganan pertama kali dilakukan di konvensi internasional yang diselenggarakan di Mérida, Yucatan, Meksiko pada tanggal 31 Oktober 2003. Beberapa hal penting yang diatur dalam konvensi ini adalah sebagai berikut. A. Yaitu masalah pencegahan. Tindak pidana korupsi dapat diberantas melalui badan peradilan. Namun menurut konvensi ini, salah satu hal yang terpenting dan utama adalah masalah pencegahan korupsi. Bab yang terpenting dalam konvensi didedikasikan untuk pencegahan korupsi dengan mempertimbangkan sektor publik maupun sektor privat, swasta. Kemudian yang B, kriminalisasi. Hal penting lain yang diatur dalam konvensi adalah mengenai kewajiban negara untuk mengkriminalisasi berbagai perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi, termasuk mengembangkan peraturan perundang-undangan yang dapat memberikan hukuman pidana untuk berbagai tindakan pidana korupsi. Hal ini ditunjukkan untuk negara-negara yang belum mengembangkan aturan ini dalam hukum domestik di negara. Kemudian yang C, kerjasama internasional. Kerjasama internasional dalam rangka pemberantasan korupsi adalah salah satu yang diatur dalam konvensi. Negara-negara yang menandatangani konvensi ini bersepakat
untuk bekerja sama dengan satu sama lain dalam setiap langkah pemberantasan korupsi, termasuk melakukan pencegahan, investigasi, dan melakukan penuntutan terhadap pelaku korupsi. Dan yang D, pengembalian aset-aset hasil korupsi. Salah satu prinsip dasar dalam konvensi adalah kerjasama dalam pengembalian aset-aset hasil korupsi, terutama yang dilarikan dan disimpan di negara lain. Hal ini merupakan isu penting bagi negara-negara berkembang yang tingkat korupsinya sangat tinggi. Kekayaan nasional yang telah dijarah oleh para koruptor harus dapat dikembalikan karena untuk melakukan rekonstruksi dan rehabilitasi, terutama di negara-negara berkembang, diperlukan sumber daya serta modal yang sangat besar. Modal ini dapat diperoleh dengan pengembalian kekayaan negara yang diperoleh dari hasil korupsi. Baik, selanjutnya, materi selanjutnya itu terkait pencegahan korupsi, belajar dari negara lain. Yang pertama, untuk negara India akan disampaikan oleh Saudari Siti Melina Kurata Ayun. Kepada saudari kami India adalah salah satu negara demokratis yang dapat dianggap cukup sukses memerangi korupsi. Dari daftar peringkat negara-negara yang disurvei oleh TI, India menempati ranking lebih baik daripada Indonesia. Pada tahun 2005, dari survei yang dilakukan oleh TI, 62% rakyat India percaya bahwa korupsi benar-benar ada dan bahkan terasa dan dialami sendiri oleh masyarakat yang disurvei. Baik, terima kasih pada saudari Siti Melina. Selanjutnya di negara Hong Kong akan disampaikan oleh saudara Sukrono Yudi. Kepadanya kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada saudara Zemi. Selanjutnya saya akan menyampaikan materi yang di Hong Kong. Di Hong Kong, Tony Kwok, yaitu pernah mantan komisaris ICAC semacam KPK yang berada di Hong Kong, menyatakan bahwa salah satu kunci sukses pemberantasan korupsi di negara Hong Kong itu sendiri yaitu adanya lembaga anti korupsi yang berdedikasi, berindependen, dan bebas dari politisasi. Sebagaimana awal kelahiran KPK, lembaga ICAC juga mendapat kecaman luas dari masyarakat Hong Kong. Namun dengan dedikasi yang luar biasa dan dengan melakukan kemitraan bersama masyarakat, akhirnya ICAC mampu melawan kejahatan korupsi secara signifikan di negara Hong Kong. Ya, itulah materi kami dari kelompok 6. Jadi dalam pencegahan korupsi di internasional itu banyak sekali cara yang dilakukan, dan lembaga-lembaga yang mendukungnya itu juga sangat banyak, teman-teman semua. Baik, kami ucapkan terima kasih. Kalau ada yang salah kami mohon maaf. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.